Sahabat, di sebuah pondok pesantren terdapat seorang santri yang tengah menuntut ilmu pada seorang kiai. Santri ini sudah bertahun-tahun lamanya dia belajar di tempat kiai tersebut, hingga tibalah saat dimana dia akan diperbolehkan pulang untuk mengabdi kepada masyarakat luas. Anakku, sebelum kamu pulang, dalam 3 hari ini aku ingin meminta kamu mencari seorang atau makhluk yang lebih hina dan buruk daripada kamu, ujar sang kiai kepada muridnya. 3 hari? Itu terlalu lama, Kiai. Hari ini saya bisa menemukan banyak orang atau makhluk yang lebih buruk daripada saya, jawab santri dengan penuh percaya diri. Sang kiai tersenyum, seraya mempersilahkan muridnya membawa seorang atau makhluk itu ke hadapannya. Lalu santri keluar dari ruangan kiai dengan penuh semangat, karena menganggap begitu mudah ujian dari kiainya itu. Hari itu juga si santri berjalan menyusuri jalanan. Lalu di tengah jalan dia menemukan seorang pemabuk berat. Menurut pemilik warung yang dijumpainya, orang tersebut selalu mabuk-mabukan setiap hari dan setiap waktunya. Pikiran si santri sedikit tenang. Dalam hatinya dia berkata, pasti dia orang yang lebih buruk dariku. Setiap hari dia habiskan hanya untuk mabuk-mabukan, sementara aku selalu rajin beribadah. Namun dalam perjalanan pulang, si santri kembali berpikir, sepertinya si pemabuk itu belum tentu lebih buruk dariku. Sekarang dia mabuk-mabukan, tapi siapa yang tahu di akhir hayatnya Allah justru mendatangkan hidayah hingga dia bisa husnul khotimah. Sedangkan aku yang sekarang rajin ibadah ini, kalau di akhir hayatku Allah justru menghendaki su'ul khotimah, bagaimana ya? Berarti pemabuk itu belum tentu lebih jelek dariku, ujarnya dengan bimbang. Santri pun kemudian kembali melanjutkan perjalanannya mencari orang ataupun makhluk yang lebih buruk daripada dirinya. Di tengah perjalanan, dia menemukan seekor anjing yang sangat menjijikkan. Karena selain bulunya yang kusut dan bau, anjing tersebut juga menderita kudisan. Akhirnya ketemu juga makhluk yang lebih jelek daripada aku. Anjing ini tidak hanya haram, tapi juga kudisan dan sangat menjijikkan, teriak santri sambil kegirangan. Dengan menggunakan karung beras, si santri kemudian membungkus anjing tersebut untuk dibawa ke pesantren. Namun di tengah jalan, tiba-tiba dia kembali berpikir, anjing ini memang buruk rupa dan kudisan. Namun, benarkah dia lebih buruk daripada aku? Oh, tidak. Kalau anjing ini meninggal, maka dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan di dunia ini. Sedangkan aku harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan selama di dunia dan bisa jadi aku akan masuk neraka di akhirat kelak. Akhirnya, si santri menyadari bahwa dirinya belum tentu lebih baik dari anjing tersebut. Hari semakin sore, si santri masih mencoba kembali mencari orang atau makhluk yang lebih jelek darinya. Hingga malam tiba, dia tidak jua menemukannya. Lama sekali dia berpikir, hingga akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke pesantren dan menemui sang kiai. Bagaimana anakku? Apakah kamu sudah menemukan? Tanya sang kiai. Sudah kiai, jawabnya seraya tertunduk. Ternyata
di antara orang atau makhluk yang menurut saya sangat buruk, saya tetap paling buruk daripada mereka, ujarnya perlahan. Mendengar jawaban sang murid, Kiai tersenyum lega. Alhamdulillah, kamu dinyatakan lulus dari pondok pesantren ini, anakku. Kemudian Kiai berkata lagi, anakku, selama kita hidup di dunia, jangan pernah bersikap sombong dan merasa lebih baik atau lebih mulia dari orang ataupun makhluk lain. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup yang akan kita jalani nanti. Bisa jadi sekarang kita baik dan terlihat mulia, tapi di akhir hayat justru menjadi makhluk yang seburuk-buruknya. Bisa jadi pula sekarang kita beriman, tapi di akhir hayat setan berhasil memalingkan wajah kita hingga melupakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada kesombongan, meskipun sebesar biji sawi. Sahabatku, semoga sedikit ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati kita tidak menjadikan kita sombong dalam segala urusan. Semoga di sisa umur yang Allah berikan, kita dapat mempergunakannya sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh dan bukan hanya disibukkan dengan urusan duniawi belaka, dan semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Amin ya robbal alamin.